kemasan sediaan obat. Yang pertama ada yang namanya yaitu obat padat atau obat solid. Nah, salah satunya yaitu obat tablet. Contohnya, bisa sama-sama kita lihat di sini ada gambar Fasidol paracetamol 500 mg 10 kaplet yang merupakan obat untuk mengatasi demam dan sebagai pereda nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri ringan lainnya. Komposisinya paracetamol 500 mg dengan dosis dewasa 1-2 kaplet 3-4 kali per hari yang penggunaan maksimumnya 8 kaplet per hari. Sedangkan untuk anak-anak sekitar usia 7-12 tahun itu dapat 0,5-1 kaplet dengan pemakaian 3-4 kali per hari dan penggunaan maksimumnya 4 kaplet per hari. Aturan pakainya yaitu sesudah makan. Obat paracetamol atau Fasidol ini merupakan jenis obat bebas. Selanjutnya, obat dalam bentuk kapsul yaitu tetrasilin HCl. Tetrasilin HCl adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri. Tetrasilin HCl ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Obat ini juga bisa digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri yang berat yang tidak bisa dibatasi oleh antibiotik jenis lain. Namun, tetrasilin HCl juga dapat memberikan banyak efek samping, yaitu diantaranya mual dan muntah, garam perut, nyeri ulu hati, pusing, diare, hilang nafsu makan, sakit kepala, bercak putih yang perih atau sariawan di dalam mulut atau bibir, lidah membengkak, berwarna kehitaman dan terasa berbulu, serta rasa tidak nyaman di area rektum. Selanjutnya, obat padat jenis serbuk. Contohnya yaitu ceftriaxone. Ceftriaxone adalah obat yang digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri yang terjadi pada tubuh. Salah satu penyakit infeksi bakteri yang bisa diatasi oleh ceftriaxone adalah gonore. Obat ini tersedia dalam bentuk suntik. Ceftriaxone merupakan obat antibiotik golongan cefalosporin yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuh bakteri. Obat ini juga dapat digunakan untuk mencegah infeksi pada luka operasi. Obat ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Efek samping dan bahaya ceftriaxone yaitu nyeri perut, mual, muntah, diare, pusing, mengantuk, sakit kepala, bengkak, dan iritasi pada area suntikan, dan muncul keringat berlebihan. Bentuk kemasan sediaan obat kedua yaitu obat semi padat atau semi solid yang terdiri atas salep dan krim. Salep contohnya yaitu erlamisetin. Erlamisetin merupakan salep antibiotik steril untuk mata yang mengandung chloramphenicol. Chloramphenicol adalah antibiotik spektrum luas yang bersifat bakteriolistrik. Obat ini efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif yang aerob dan anaerob, kecuali Pseudomonas. Obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri. Obat ini berfungsi untuk mengobati mata infeksi seperti iritasi, konjungtivitis, keratis, dakriotis, dan infeksi mata lain yang sensitif terhadap chloramphenicol. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Aturan pakainya, oleskan pada mata yang sakit. Dan obat ini merupakan obat merah. Selanjutnya yaitu krim.
Contoh krim di sini adalah miconazole. Seperti gambar yang sama-sama kita lihat, miconazole adalah obat anti jamur yang digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit seperti kurap, kutu air, panu, dan candidiasis. Selain infeksi jamur kulit, miconazole juga digunakan untuk mengobati infeksi jamur di mulut, kuku, dan vagina. Miconazole bekerja dengan cara merusak struktur membran sel jamur, sehingga membran sel tidak dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan sel jamur kehilangan kalium dan senyawa penting lainnya. Dengan begitu, pertumbuhan jamur dapat dihentikan. Efek samping yang akan ditimbulkan yaitu seperti biduran, kulit melepuh, hipopigmentasi, dermatis kontak, dan iritasi saluran pernapasan. Yang ketiga adalah obat cair atau larutan. Pembagiannya yang pertama yaitu sirup. Sirup di sini contohnya Sanmol. Gambarnya sama-sama kita lihat. Sanmol merupakan suatu obat yang bermanfaat untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri. Obat ini dapat digunakan oleh anak-anak hingga dewasa serta dijual bebas tanpa resep dokter. Sanmol mengandung bahan aktif paracetamol. Kandungan ini sering digunakan untuk mengatasi demam dan rasa sakit seperti sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, dan sakit gigi. Beberapa efek samping yang akan muncul saat mengonsumsi Sanmol yaitu kerusakan organ hati, mual dan muntah, sakit kepala, pusing, sembelit, ruam kulit, biduran, lemas, perdarahan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu suspensi. Contoh suspensi di sini dapat kita lihat yaitu Samtacid. Samtacid adalah obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi asam lambung seperti sakit mah dan tukak lambung. Samtacid merupakan obat bebas yang sebaiknya diberikan pada saat perut kosong, yaitu dengan cara memberikannya 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan dan menjelang tidur malam. Efek samping yang akan ditimbulkan yaitu konstipasi, mual, muntah, dan diare. Untuk hasil yang lebih maksimal, simpanlah Samtacid di tempat yang sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari langsung. Selanjutnya yaitu larutan injeksi. Contohnya di sini dapat kita lihat yaitu dexamethasone. Dexamethasone adalah obat untuk mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Dexamethasone termasuk ke dalam golongan obat kortikosteroid. Obat ini hanya boleh digunakan atas resep dokter. Sama halnya dengan obat kortikosteroid lainnya, dexamethasone yang telah digunakan untuk jangka panjang tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Dokter akan menurunkan dosis dexamethasone secara bertahap sebelum menghentikan obat ini. Dexamethasone jenis injeksi atau suntikan akan diberikan oleh dokter melalui suntikan ke pembuluh darah, sendi maupun ke otot pasien. Efek samping yang akan timbul atau bahaya dari dexamethasone yaitu nafsu makan akan meningkat, berat badan akan bertambah, perubahan siklus menstruasi, gangguan tidur, pusing, sakit kepala, dan sakit perut. Meskipun jarang terjadi, dexamethasone juga bisa menimbulkan efek samping yang lebih serius, seperti demam, perubahan emosi, tubuh mudah lelah, nyeri di tulang, sendi ataupun otot, pembengkakan di tungkai, gangguan penglihatan, tinja berwarna hitam, jantung berdebar, serta kejang. Sekian video kali ini. Jangan lupa support aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Temukan juga media sosialku yang lain. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.